Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa admis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah sampai pada bab tentang fadilah-fadilah surat-surat Al-Qur'an, yaitu bab ma jaa fi fadilah suratul Baqarah, surat Al-Baqarah wa ayatul kursi, dan ayat kursi ayat berapa? 255 Al-Baqarah. Hadis 2876 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu utusan. Mereka jumlahnya banyak. Lalu Nabi menyuruh mereka membaca Quran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada seseorang yang paling muda usianya. Beliau bertanya, "Ma ma'aka?" Apa yang ada padamu ya fulan, wahai fulan? Maksudnya kamu hafal surat apa? Maka dia mengatakan, saya memiliki surat ini plus surat Al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ama'aka, apakah padamu surat Al-Baqarah? Betul kamu punya surat Baqarah?" Maka dia mengatakan, "Ya." Maka beliau bersabda, "Fadhhab, pergilah, fa anta amiruhum, Anda adalah pemimpin pasukan ini," atau pemimpin utusan ini. Maka berkatalah seseorang laki-laki dari orang-orang mulia di antara sahabat Nabi, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah mencegahku untuk mempelajari atau menghafalkan surat Al-Baqarah kecuali karena khawatir saya tidak bisa berdiri dengan Al-Baqarah, maksudnya tidak bisa mengamalkannya." Maka Rasulullah SAW memberikan semangat, "Ta'allamu, pelajarilah Al-Quran, faqra'uhu, maka bacalah Al-Quran tadi, wa aqri'uhu, dan bacakan kepada orang lain. Fa inna, karena sesungguhnya mathal Al-Quran, perumpamaan Al-Quran, liman ta'allamahu, bagi orang yang mempelajarinya, faqara'ahu, lalu dia membacanya, wa qama bihi, dan dia berdiri dengan Quran." Berdiri maksudnya tadi ya, membaca dan mengamalkan. Itu adalah kamathali, seperti perumpamaan jirobin, satu wadah parfum, mahsyuwin, yang penuh miskan, dengan minyak wangi misik, yafuhu, yang semerbak, birihihi, dengan baunya, kullu makanin, setiap tempat. Wa mathalu, adapun perumpamaan man ta'allamahu, orang yang mempelajari Quran, bisa baca Quran, tetapi fayarqudu, dia malah tidur, tidak mengamalkan isi Quran dan tidak membacanya, wa huwa fi jawfi, tetapi Quran masih ada dalam hatinya alias dia hafal, maka itu kamathali jirabin, seperti perumpamaan wadah minyak wangi misik, tetapi ukiya, yaitu diikat, ala miskin, yang isinya misik. Nah, berarti tidak memberikan bau yang semerbak pada orang-orang yang di sekitarnya. Ini bisa diangkat berarti gitu. Oh, udah, ini bisa gitu. Ya, jadi maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau kita bisa baca Quran, maka paling bagus kita membaca Al-Quran. Jangan malas untuk baca Quran, sehingga setiap hari marilah kita buka mushaf Quran. Nah, alhamdulillah ini tadi karena mic-nya rusak, saya sempat baca Quran 1/4 juz, Pak. Sehingga tinggal sisanya nanti saya selesaikan habis salat Isya gitu. Karena biasanya habis salat 1 juz dulu. Nah, ini alhamdulillah sudah ada sedikit yang saya baca. Di sini hadisnya memang derajatnya dhaif ya. Karena itu saya kasih tanda garis bawah ini sebagai tanda hadisnya dhaif. Tetapi Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Hasan itu maksudnya adalah hasan maknanya atau bagus maknanya. Adapun derajat sanadnya adalah dhaif ya. Nah, sanadnya dhaif, kenapa? Saya belum sempat mencarinya, tapi ini sudah dikasih tanda oleh Syekh Al-Albani, derajatnya dhaif. Adapun maknanya sahih,
bahwasanya orang yang membaca Quran itu seperti orang yang membawa parfum yang semerbak kemana-mana. Sebagaimana kita temukan hadis yang sahih tetapi dengan cara lafal yang lain. Lafalnya bukan parfum ya, tapi lafalnya adalah al-utrujah. Nah, utrujah itu apa? Satu buah. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman yang membaca Quran seperti buah utrujah, baunya itu harum dan rasanya manis. Rasanya manis, namanya rasa itu di dalam, sehingga itu maksudnya perumpamaan iman yang ada dalam hatinya. Kemudian dia membaca Quran. Nah, bacaan Quran ini bisa terdengar oleh orang-orang yang di sekitarnya, maka itu diperumpamakan seperti bau harum dari buah tadi. Nah, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Kita lanjutkan 27 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu, janganlah menjadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabir, seperti kuburan-kuburan. Wa innal baita, dan sesungguhnya rumah, alladhi yang tuqra'u fihi al-baqarah, dibacakan padanya surat al-baqarah, la yadkhuluhu, tidak memasukinya asyaitanu, setan. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, hendaklah rumah kita makmurkan dengan ibadah sholat. Itulah makna jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Idza hadar ahadukum shalah," kalau seseorang sudah sholat di masjid, hendaklah dia buat untuk rumahnya bagian sholat yang lain, yaitu sholat sunnah, karena Allah akan memberikan di dalam rumahnya kebaikan yang banyak dengan sebab sholat sunnahnya itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka itulah makna jangan menjadikan rumah seperti kuburan, karena kuburan kan tidak pernah digunakan untuk sholat ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di dua tempat. Yang pertama kuburan, yang kedua apa? Tempat pemandian umum, tempat kolam renang. Nah, itu jangan sholat di sana, Pak. Karena enak-enak panjangkan sholat, tiba-tiba ada orang buka aurat, nah, tidak khusyuk nih. Apalagi cewek, wah susah nih, sholatnya bisa rusak itu. Nah, maka dua tempat ini jangan sholat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa fadilahnya Baqarah kalau kita baca di rumah, maka setan tidak bisa masuk, Pak. Jadi setan mau masuk nggak bisa. Maka kalau misalnya ada orang mau kirim santet kepada kita baca Baqarah mental. Dan saya masih teringat tahun 2005 kalau nggak salah, saya berkunjung ke Jogja, pesantrennya Ustadz Ja'far Umar Talib. Kemudian kita diterima dengan baik, ya masih muda-muda waktu itu. Kemudian beliau kita tanya, pengalaman apa Ustadz yang paling berharga selama berdakwah di sini? Nah, kata beliau, awal-awal dakwah di Jogja itu banyak yang tidak suka, muridnya masih sedikit waktu itu. Kemudian beliau diancam malam itu akan dikirim santet sampai mati ya. Nah, maka beliau malam itu membaca ayat kursi katanya. Terus gimana Ustaz? Nah, buktinya sekarang saya masih hidup, aman-aman saja ya. Nah, maka dengan sebab baca Al-Baqarah atau baca ayat kursi, maka setan itu tidak bisa mengganggu kita. Di sini memang disebutkan Al-Baqarah, berarti zahirnya itu dibaca dari awal sampai akhir. Tapi seandainya kita tidak bisa membaca dari awal sampai akhir, bisa kita ringkas menjadi dua ayat terakhir yang dibaca, Yuqra'an ya. Dan nanti hadisnya akan kita baca juga di bawah, tapi ini saya dahulukan. Wala yuqra'ani, tidaklah dua ayat terakhir Baqarah dibaca dalam satu rumah selama 3 malam, maka tidak mungkin akan didekati oleh setan. Kalau ada rumah hantu, nah, maka 3 malam berturut-turut bacakan 2 ayat terakhir Baqarah. Karena mesti itu ada utara itu kan ada rumah hantu itu Pak, yang rumah gede kosong itu loh. Nah itu kalau betul itu, ya, nah, maka dibacakan Baqarah 3 hari berturut-turut. Ya. Santri-santri dikirim ke sana baca Baqarah 3 hari selesai, setannya pergi semua. Nah di sini dikatakan setan tidak bisa masuk.
Bahkan dalam hadis yang lain bukan tidak bisa masuk Pak, tapi apa? Lari terbirit-birit. Yang firu artinya lari. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan, sesungguhnya setan, yang firu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Karena itu waktu itu terbersit bagi saya untuk membuat madu ruqyah surat Al-Baqarah gara-gara hadis ini. Tapi itu masalahnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, bagi yang membolehkan tidak ada masalah. Berikutnya 2878 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, segala sesuatu memiliki sanamun, puno atau puncak. Wa inna, dan sesungguhnya sanam Al-Quran, puncaknya Quran itu adalah suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Wa fiha, dan di dalam Al-Baqarah ayatun, ada satu ayat yang agung. Hiya, dia itu adalah sayyidatu, paling utamanya ayat-ayat Quran. Hiya, dia itu adalah ayatul kursi, ayat kursi namanya. Hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Hakim bin Jubair. Ini didhaifkan oleh para ulama. Ini perawinya Pak, Hakim bin Jubair. Nah, ini makanya saya kasih tanda garis bawah, tanda bahwa dia perawi yang dhaif. Dan saya berharap orang-orang yang mencetak kitab-kitab hadis itu nanti suatu saat ngasih kode-kode di mana hadisnya dhaif, letak dhaifnya di mana. Sampai hari ini belum ada Pak. Sampai hari ini paling-paling ditaruh di belakangnya sini dhaif. Nah, cuma gitu dong. Terus dhaifnya di mana? Nggak dijelaskan. Sehingga orang-orang yang seperti kita yang tidak biasa membaca sanad hadis itu tidak langsung tahu di mana letak kedhaifannya. Nah, seandainya dikasih garis bawah ini kan enak. Kita membaca langsung tahu, oh ini dhaifnya. Atau misalnya dikasih warna, ya, warna merah. Nah, ini berarti apa? Dhaif. Nah, itu bagus untuk apa? Memudahkan orang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis tentang apa, bahwa Baqarah itu adalah puncaknya Quran, ini tidak sahih. Dan saya menemukan beberapa istilah yang seperti ini, ya, puncak Quran dan lain-lain, itu saya belum menemukan yang sahih. Ada misalnya arusul Quran, ya. Arus adalah pengantinnya Quran itu surat Ar-Rahman, maksudnya yang paling indah, ya, sebagaimana pengantin kan biasanya indah. Nah, itu dhaif. Qalbul Quran Yasin, jantung Quran Yasin. Nah, ini juga hadisnya dhaif. Hilyatul Quran, hiasannya Quran itu adalah membaguskan suara ketika membaca Quran. Nah, istilah-istilah ini saya belum temukan yang sahih. Ada sanamul Quran, ada qalbul Quran, ada arusul Quran, ada hilyatul Quran, semuanya tidak ada yang sahih. Kemudian bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung, ini kita temukan hadis yang sahih. Nanti akan kita baca di bawah sehingga tidak usah kita jelaskan di sini. Berikutnya 2879 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa yang membaca Hamim surat Al-Mu'min sampai kepada ilaihil masir. Surat Al-Mu'min sama dengan surat Ghafir, ya, surat 40 ayat 1 sampai 3. Wa ayat al-kursi, plus baca ayat kursi hina yusbih, ketika masuk waktu subuh, maka fadilahnya hufidhah, dia dijaga bihima, dengan dua bacaan tadi, hatta yumsiya, sampai masuk sore. Wa man qara'ahuma, barang siapa yang membaca dua ayat tadi hina yumsi, ketika masuk sore, hufidhah bihima, dijaga dengan sebab dua bacaan tadi, hatta yusbiha, sampai masuk waktu subuh. Nah, ini hadisnya gharib, ya. Dan kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, nah itu berarti hadisnya dhaif. Ada rawi bernama Abdurrahman, ini penyebab dhaifnya. Ini Pak namanya Pak, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki. Al-Mulaiki ini dhaif. Terus kalau dhaif gimana? Boleh diamalkan menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Karena ini hanya fadilah amal. Jadi hadis-hadis fadilah amal, apabila amalnya itu amal yang sahih secara dalil umum, maka diamalkan tidak ada masalah meskipun dhaif. Ini kan baca Quran, Pak. Baca Quran itu bebas kita kapan saja, mau pagi, mau sore. Terus surat yang kita pilih apa juga bebas. Nah, sehingga seandainya kita memilih surat ini, nggak apa-apa. Nah, sekarang mari langsung kita praktekkan, ya. Membaca surat Ghafir 1 sampai 3
kemudian ayat kursi. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhil qawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mengamalkannya boleh Pak, tapi meyakininya dia enggak boleh. Jadi panjenengan meyakini ini dengan membaca ini maka saya pasti dijaga sampai subuh, belum tentu, karena hadisnya apa? Dhaif. Namanya dhaif itu bisa benar bisa salah ya, masih meragukan karena ada kemungkinan bukan sabda Nabi, ada kemungkinan sabda Nabi. Ini karena rawinya dhaif dari sisi hifdhihi ya, hafalannya itu lemah dia. Berikutnya baru, tapi ini tidak ada judul, berarti ini masih nyambung pada bab sebelumnya 2880 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia memiliki sahwah. Sahwah itu satu wadah, satu kamar atau satu ruangan ya, yang fiha tamrun, di dalamnya ada kurma. Maka datanglah, maka adalah biasanya datang al-ghul, setan ghul. Lalu dia mengambil dari wadah dari kurma tadi. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Fadhhab, pergilah, fa idza ra'aitaha, kalau kamu melihat setan ghul tadi, ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah. Ajibi, wahai setan ghul, ijabailah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala, maka dia mengatakan, fa akhadhaha, lalu dia pun menangkap setan ghul tadi. Nah, jadi kalau ketemu setan jangan takut Pak. Ditangkap itu dia tidak bisa lari. Ya, buktinya ini ditangkap oleh Abu Ayyub. Maka dia pun bersumpah untuk tidak kembali lagi. Maka dilepas oleh Abu Ayyub. Lalu dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma fa'al asiruk?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu, yaitu setan tadi? Maka Abu Ayyub menjawab, dia bersumpah tidak balik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzabat, dusta dia." Ya. Ini menunjukkan bahwa setan itu pendusta Pak. Jadi kalau diucapi setan, diomongi setan, jangan percaya. Dan ini termasuk kesalahan banyak para peruqyah. Para peruqyah itu tanya kepada setan yang masuk pada tubuh seseorang, kemudian percaya dengan ucapannya. Itu peruqyah ngawur kayak begitu. Itu nggak bisa dipercaya ucapannya. Wahia, sementara si setan itu mu'awidatun lil kadzib, dia akan mengulangi dusta lagi. Maka dia pun menangkapnya yang kedua kalinya, lalu dia sumpah lagi untuk tidak balik lagi, lalu dilepas lagi oleh Abu Ayyub. Maka Nabi SAW bertanya lagi, "Ma fa'ala asirun?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu? Maka dia mengatakan dia sumpah untuk tidak balik. Maka Rasulullah bersabda lagi, "Kadzabat, dusta itu, wa hiya mu'awidatun lil kadzib, dan dia akan mengulangi dustanya lagi." Nah, ini herannya kita, kenapa Abu Ayyub enggak kapok gitu? Dia enggak kapok itu gara-gara halafat, dia bersumpah. Yang namanya sumpah biasanya pakai nama Allah ya. Nah, Rasulullah itu menyuruh kita, kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, kita benarkan ucapan dia. Adapun dia bohong, urusannya sama Allah.
Makanya bukan berarti Abu Ayyub blow-on, bukan ya. Nggak mungkin kita mengatakan sahabat blow-on, nggak boleh. Ini apa? Tidak sopan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita harus pilih bagaimana caranya supaya beliau itu tidak dianggap perbuatannya jelek. Maka kita katakan tadi ya bahwasanya ini karena dia mengikuti sabda Nabi yang lain, kita harus mempercayai orang yang sumpah. Kalau dia bohong, urusan dia sama Allah. Lalu dia menangkap lagi, maka dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu wahai setan gul sampai saya bawa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setan gul ini mengatakan, saya akan sebutkan kepada engkau sesuatu, yaitu apa? Ayat al-kursi, ayat kursi. Silahkan kamu baca ayat kursi di dalam rumahmu, maka setan tidak bakal mendekati kamu, juga selain setan juga tidak bakal mendekati. Kemudian dilepas Pak, karena dia sudah berbuat baik ya, karena apa? Berjasa ngajari ilmu, dilepas oleh Abu Ayyub. Maka kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma fa'al asiru, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Maka dia mengatakan, lalu dia mengabari ucapannya setan gul tadi. Maka Rasulullah baru bersabda shadaqat. Nah kalau ini benar, bahwasanya setan baca ayat kursi tidak didekati setan, ini benar. Wahya kadu, tapi tetap saja si setan itu adalah tukang bohong. Dan hadis ini derajatnya hasan ya. Dan kisah seperti ini pernah terjadi kepada siapa? Abu Hurairah ya. Dan dua-duanya hadis yang sahih. Saya cek dulu ya, ini di kitab saya kodenya sahih, tapi kita cek lagi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Di sini kata Syekh Albani sahih, kata Imam Tirmidzi hasan. Nah maka karena ini dua-duanya hadis sahih, ini Abu Ayyub Al-Ansari ini sudah pernah mengalami seperti itu, kemudian Abu Hurairah juga sudah pernah mengalami seperti itu, dua-duanya pernah mengalami itu kalau sama-sama sahih ya. Kalau satunya sahih, satunya dhaif, maka kita ambil yang sahih saja. Kemudian berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang akhir surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, akhir dari surat Al-Baqarah itu ada dua macam. Yang pertama 2 ayat terakhir, yang kedua 3 ayat terakhir. Nah, sekarang kita baca hadis-hadisnya. 2881 dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa membaca al-ayataini, 2 ayat min akhiril Baqarah, min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Baqarah, fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, maka keduanya akan mencukupi dia. Kata-kata mencukupi ini maksudnya apa? Diperselisihkan oleh para ulama Pak. Karena itu saya tampilkan di sini tafsiran yang kita dapatkan dari kitab Tuhfatul Ahwadhi. Kitab Tuhfatul Ahwadhi ini kitab mensyarahi Sunan Tirmidzi. Tafsiran pertama, ajza'ata anhu min qiyamil lail, mencukupi dia dari qiyamul lail. Tapi ini untuk orang-orang yang malas qiyamul lail, jangan dipakai tafsirnya Pak, maka tambah malas mulai. Sing penting harus maca loro wis turu 12 subuh gitu. Nah jangan. Tapi orang-orang yang semangat sholat malam pakai ini nggak apa-apa. Suatu saat dia lelah, ya udahlah, nggak usah tahajud karena sangat lelah. Ya. Setelah sudah baca 2 ayat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mencukupi dari membaca Quran secara mutlak. Sehingga tidak usah membaca yang lain-lain, itu 2 ayatnya sudah cukup. Ini juga tafsiran jangan diberikan kepada yang malas baca Quran, nanti tambah malas nanti. Sudah setiap hari baca Quran, nggak apa-apa ya. Suatu saat dia sakit, kemudian dia tidak bisa membaca wiridnya atau hizibnya, diganti 2 ayat ini. Ya. Kemudian tafsiran yang ketiga, bahwasanya mencukupi dari apa yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal, iman dan sebagainya. Kemudian tafsiran berikutnya ini yang saya sukai, mencukupi dari segala keburukan, termasuk mencukupi dari keburukan setan dan juga manusia. Nah ini adalah apa? Yang tafsiran yang paling saya sukai, dan ini tafsiran yang paling populer. Jadi mencukupi yaitu menjaga dari segala keburukan. Maka insya Allah dengan baca 2 ayat terakhir dari Baqarah ini
tidak akan disengat kalajengking, tidak akan disengat ular, tidak akan dimaling rumahnya dan sebagainya ya. Tapi jangan kemudian rumahnya dibiarkan terbuka, nggak boleh ya. Motornya ya tetap dimasukkan rumah kalau memang tidak aman di luar rumah. Nah, maka ini semuanya tetap harus kita lakukan, tapi dengan dua ayat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dua ayat apa ya? Nah, sebelum saya lanjutkan hadis yang berikutnya, ini saya tampilkan dulu yang 3 ayat. Kita dapatkan dari kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Yaqilu kalau nggak salah kalimatnya. Nah ini nih. Bukan. Al-Baqarah. Apa ayatnya ya? Nah ini. Qala Aliyun, berkata Ali bin Abi Thalib, ma kuntu ara ahadan yaghfilu. Nah ini mestinya yaqilu, tulisannya salah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak melihat orang berakal sebelum membaca ayat-ayat ini kemudian sudah tidur. Artinya kalau orang itu berakal, maka kata Ali bin Abi Thalib, sebelum tidur setiap malam pasti membaca al-ayatis salas, ayat-ayat yang 3, wal awakhir min surat al-Baqarah, yaitu ayat terakhir dari surat al-Baqarah. Nah, maka menurut Sayyidina Ali yang kita baca adalah 3 ayat. Tapi seandainya 2 ayat gimana? Ya sah-sah saja, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 ayat ya. Tetapi kalau kita baca 3 ayat, ya insya Allah pahalanya lebih banyak lagi, karena semakin banyak ayat yang kita baca semakin besar pahalanya. Nah, supaya ilmu ini nggak lupa, kadang-kadang Pak dibaca 3 ayat Pak. Seringnya 2 ayat silahkan sesuai hadis ya, tapi kadang-kadang 3 ayat supaya nggak lupa hadisnya. 2882 dari Nu'man bin Bashir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah kataba kitaban, telah menulis satu tulisan, qabla sebelum ayyakhluqa, menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun sebelum menciptakan itu sudah ditulis. Anzala minhu, Allah turunkan dari kitab tersebut ayat ini, 2 ayat, khatama bihima, yang Allah tutup dengan 2 ayat tadi, surat al-Baqarah, surat Al-Baqarah, wala yaqra'ani, dan kedua ayat itu tidak dibaca fi darin, pada satu rumah, thalatha layalin, selama 3 malam. Ini akhirnya berturut-turut nih. Fayaqrabuha, lalu mendekatinya syaitanun, setan. Nah, hadis ini sahih menunjukkan fadilahnya membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Dan hadis ini bisa digunakan untuk menafsirkan hadis tadi. Tadi kan dikatakan mencukupi dari apa? Dari keburukan setan. Nah, kalau keburukan setan kita tercukupi, demikian juga keburukan yang lainnya dikiaskan dengannya. Berikutnya bab majaa fi surat Ali Imran, bab tentang fadilahnya surat Ali Imran. Dan ini para ulama berpendapat boleh kita menyebut surat dengan namanya langsung ya. Surat Baqarah, surat Ali Imran, surat Munafikin, tidak apa-apa. Sebagian kecil ulama melarang, jangan begitu, nggak sopan katanya. Nah, terus disebut apa? Nah, sebutnya gini, surah allati tuzkaru fiha al-Baqarah, surat yang diceritakan padanya tentang sapi. Nggak boleh langsung diringkas suratul Baqarah. Ini pendapat kalau kita ikuti kesuwen Pak ngomongnya Pak. Surat yang disebutkan padanya kesuwen ya. Udah pakai pendapat mayoritas ulama saja ya. Boleh mengatakan surat Al-Baqarah, surat sapi. Enggak melecehkan. Kita tidak meniatkan untuk melecehkan. 2883 dari Nawas bin Sam'an, boleh juga dibaca Sim'an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang Al-Quran dan keluarganya Al-Quran, yaitu orang-orang yang mereka itu mengamalkan Al-Quran di dunia. Taqdumuhu, mendahului Al-Quran itu surat Al-Baqarah, wa Al Imran, dan surat Ali Imran. Kata
kata-kata Al-Quran akan datang ini menunjukkan bahwa Al-Quran, bacaan yang kita baca dari Quran itu nanti akan berubah bentuk, ada bentuknya, ada wujudnya. Sekarang ini kalau kita baca Quran itu nggak ada wujudnya, kita ngomong kan nggak ada wujudnya. Nah, tapi karena kita membaca ini adalah amal itu nanti ada wujudnya, karena amal itu akan ditimbang di akhirat, Pak. Nah, kalau nggak ada wujudnya gimana cara nimbangnya? Nah, makanya Quran, maksudnya bacaan Quran itu akan datang besok beserta ahluhu itu orang yang selalu membacanya dan mengamalkannya. Nah, dimulai dari surat Baqarah dan surat Ali Imran, dipimpin di depan begitu. Nah, maka ini adalah fadilatnya Baqarah dan Ali Imran memimpin surat-surat yang lain. Kemudian Nawas mengatakan Rasulullah SAW membuat untuk dua surat ini 3 perumpamaan yang saya tidak melupakan 3 perumpamaan itu setelah itu. Nah, maka mari kita juga jangan lupa, Pak, perawinya nggak lupa loh, 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, apa kata Nabi? Ta'tiyani, 2 surat itu datang. Nah, ini perumpamaan pertama. Ka'annahuma ghayabatani, seolah-olah keduanya itu adalah 2 yang menaungi. Sesuatu yang berada di atas kita menaungi, itu namanya ghayabah. Wa bainahuma syarqun, dan di antara keduanya ada syarqun. Nah, ini kelewatan bagi saya, belum saya cari terjemahnya tadi karena sibuk lagi nulis satu kitab yang lain. Nah, syarqun di sini diartikan oleh para ulama ai dawbun wa nurun, yaitu adalah sinar. Asyraqa bersinar, berarti syarqun sinar. Jadi ada 2 naungan, kemudian di tengah-tengahnya ada sinar. Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan yang kedua, atau ka'annahuma, seolah-olah 2 surat itu ghamamatani, 2 awan saudawani yang hitam. Berarti apa? Mendung. Jadi pertama naungan, yang kedua awan. Apalagi yang ketiga, ka'annahuma, atau seolah-olah 2 surat tadi dhullatun, naungan min tairin, dari burung-burung sawaf yang bersof-sof. Tujadilani, kedua surat itu membela an sahibihima, terhadap sahabat keduanya. Yang dimaksud sahabat Baqarah dan Ali Imran adalah satu yang biasa membaca Baqarah dan Ali Imran, 2 yang mengamalkan isinya Baqarah dan Ali Imran. Nah, maka mari kita membaca Quran rutin dari awal sampai akhir. Nanti lanjut lagi, ulangi lagi dari awal sampai akhir. Kalau begitu kan pasti kita termasuk sahabat Baqarah dan Ali Imran, karena diulang terus ya. Sudah selesai diulang lagi, sudah selesai diulang lagi. Ini 2 perumpamaan, perawinya tidak lupa, maka mari kita tidak lupa juga ya. Yang pertama adalah naungan, yang kedua adalah awan, yang ketiga adalah rombongan burung-burung yang menaungi karena sangat banyaknya burung-burung tersebut. Nah, terus Imam Tirmidzi dijelaskan maksud hadis ini menurut para ulama adalah bahwasanya yaji'u thawabu qiraati, yang datang itu adalah pahala bacaan Quran. Jadi bukan Qurannya sendiri yang datang, Bang. Karena Quran itu kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu bukan makhluk. Adapun yang makhluk itu adalah bacaan kita. Saya ngomong, nah ini ucapan saya yang keluar nih makhluk nih, Pak. Saya baca Quran, nah pas suara saya keluar baca Quran itu makhluk. Nah, itulah pahalanya nanti akan muncul dalam bentuk seperti itulah ditafsirkan oleh sebagian ulama terhadap hadis ini. Demikian juga hadis-hadis yang serupa tafsirannya adalah yaji'u thawabu qiraatil Quran, yang datang itu adalah pahala bacaannya, bukan Qurannya sendiri ya. Karena ahli bid'ah itu menjadikan hadis-hadis seperti ini sebagai dalil. Nah, ini dalil Quran itu makhluk. Nah, itu tidak benar. Quran bukan makhluk. Quran kalam Allah. Kalam Allah sempurna. Kalau makhluk itu bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Dan dalam hadisnya Nawas dari Nabi SAW ada sesuatu yang menunjukkan terhadap tafsiran tadi. Karena Rasul SAW bersabda, wa ahluhul ladzina ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mereka itu mengamalkan surat atau mengamalkan Al-Quran tersebut di dunia. Nah, kata-kata ini, kata Imam Tirmidzi, dalalah menunjukkan bahwa yang datang itu adalah thawabul amal, pahala dari amalnya. Nah, sehingga beliau mengambil dari kata-kata yang malum ya. Nah, jadi membaca Quran saja belum cukup,
tapi juga diamalkan isinya. Nah, sehingga ada pahala dari membaca, ada pahala dari amalan. Maka yang pertama thawabul amal, yang kedua tadi adalah apa? Thawabu qiraah, pahala membaca. Ini yang dapat kita baca karena sudah ada. Kita ajukan sampai di sini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.